bawa 2 orang saksi, teman sekosan dan sebagainya, langsung datang ke orang tua. Assalamualaikum Pak, saya mau melamar putri Bapak, langsung ijab kabul saat ini juga. Loh, bapaknya udah dikondisikan oleh akhwatnya, udah dikondisikan bapaknya. Oh iya, saya sudah paham, anak saya sudah ngomong, langsung aja langsung. Jabat tangan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan. Saya yang 2 nganggo. Sekolah selesai urusan. Ini gimana? Kadang memang teman-teman sekalian itu butuh keberanian, butuh tekad. Antum tahu, kalau saya boleh sedikit cerita, saya nikah di usia 21 tahun. 21 tahun saat masih semester 6 kuliah. Semester 6 kuliah, belum lulus itu S1 semester 6 kuliah. Singkat cerita, saya bilang ke ibu saya, "Ma," saya manggilnya mama. Teman SD saya suka membuli, Hutri itu anak mama. Karena ibu saya guru SD. Saya kelas 4 diajar ibu sendiri. Gak enak diajar ibu sendiri. Diajar guru-guru lain gampang, ranking 1 dan sebagainya. Diajar ibu sendiri rankingnya 4. "Mah, aku kok ranking 4? Iya, kamu ranking 1 nanti dikira nepotisme nanti dan sebagainya. "Mah, kata teman-teman aku anak mama." "Ya iyalah, kamu anak mama, bukan anak buaya." Saya bilang ke ibu saya waktu itu, "Ma, saya pengen nikah." "Apa?" "Jangan macam-macam." "Enggak mah, enggak macam-macam, cukup 1 macam saja." Nah ini briefing, tak ajari, caranya jawab itu tak ajari. Tadi kan bilang orang tua dan sebagainya. Sebenarnya kendala itu halangannya nyata, tapi kemampuan kita melampaui halangan itu kan PR-nya di situ sebenarnya. "Ma, cukup 1 macam saja." Terus kata ibu saya, wajar ya, ibu kan khawatirnya luar biasa. "Nak, kamu ini masih kuliah, masih muda, belum punya rumah dan sebagainya. Nanti anak dan istrimu mau kamu kasih makan apa?" Dan antum tahu, waktu itu penghasilan saya per bulan tidak lebih dari 2 lembar uang 100 ribuan. Berapa itu berarti? Asli itu, asli. Konco sakosku ngerti. Bukan sakos, kita tinggalnya di masjid ya. Kita tinggal di Masjid Al Mubarak, Jalan Bangka. Dia paham. Ya sama anak kos, sama anak remas paham lah ya, dan sebagainya. Singkat cerita, terus nanti anak dan istrimu mau kamu kasih makan apa, Nak? "Ma, aku punya bos. Bosku ini duitnya banyak dan gak akan habis. Seandainya seluruh orang di Indonesia minta duit ke bosku, gak bakal habis." "Siapa nak bosmu, Nak?" "Wallahu ghaniyun hamid." Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Anakku cepet nikah. Karena kekhawatiran orang tua itu bukan karena orang tua benci sama kita. Orang tua belum ridho melepas anaknya karena khawatir, hati-hati, aduh nanti anakku kalau takjul begini. Hakikatnya orang tua itu sayang sama anaknya. Jadi semua penghalang biarlah penghalang, tapi kemampuan kita melampaui penghalang, di situ PR-nya. Nah, teman-teman sekalian, lebih konkret lagi selain materi adalah itu pesta pernikahannya dan efisiensi biaya. Udah itu kelihatan, apalagi yang ikhwan. Kalau yang akhwat mah ya fokus skincare aja deh kayaknya yang akhwat. Ya, hari ini survei membuktikan pembeli skincare mayoritas itu adalah para akhwat. Kalau ada ikhwan yang skincarean, waduh, payah. Buat neng Korea. Nggak tahu yang ikhwannya, masya Allah, yang ikhwannya ya Allah udah cari pekerjaan 1, 2 gak cocok dan sebagainya. Udah penghasilan 1 juta nggak berani juga dan sebagainya. Karena apa? Di antara kita ada banyak, kalau bahasanya Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani, salah seorang ulama besar di Mekah Al-Mukarramah, yang hari ini rumah beliau ditinggali oleh Habib Rizik di Mekah sana. Beliau nulis 1 kitab yang ajib, itu luar biasa, tipis, kutayib, kecil, judulnya Mafahim Yajibu Antusohah, pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan di tengah-tengah umat Islam. Nah, kalau beliau kan tingkat advance ya, tingkat ulama internasional lah. Kalau ini kan tingkat anak-anak muda. Pemahaman yang perlu diluruskan di tengah-tengah anak-anak muda hari ini. Hari ini kita lebih banyak ribet pada persiapan teknis yang tidak inti. Hari ini justru ketakutan kita itu muncul bukan dari hal-hal yang esensi terkait pernikahan dalam Islam tadi, bukan, tapi lebih banyak kepada buntut-buntuti. Kalau kata orang-orang gimana, buntut-buntuti itu sing repot. Hal-hal yang derivasi, hal-hal cabang dan sebagainya. Maka teman-teman sekalian, catat baik-baik, ini bekal yang nyata pada sore hari ini. Ada tiga step,
Hanya 3 saja. Ada 3 cara bagaimana kemudian kita mempersiapkan pesta pernikahan ini. Pesta pernikahan kalian nanti. Pesta pernikahan teman-teman nanti, dan mempersiapkan pembiayaan yang efisien sesuai dengan, kita kan udah punya contoh. Siapa contoh kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan suudzon. Di antara hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah banyak kali, itu ada banyak hikmahnya. Di antaranya adalah di setiap pernikahan beliau itu banyak muncul hikmah dan inspirasi, keteladanan-keteladanan untuk kita umatnya. Ingat, kita kalau lihat af'al Nabi harus husnudzon. Jangan sampai kita baca sirah Nabi, mengecek af'al Nabi, dzonnya, perasaannya mirip-mirip perasaannya orientalis. Tahu perasaannya orientalis? Orientalis itu banyak loh yang hafal Quran, banyak. Di barat itu di kampus Illinois University, Oxford, kemudian di George Washington University, itu ada bidang studi yang namanya Islamologi. Apa? Islamologi. Belajar Islam bagaikan belajar biologi, kimia, fisika, matematika, dan sebagainya. Dosen-dosennya hafal Quran, kutubus sittah, Bukhari, Muslim dimakan itu udah sehari-hari. Tapi mohon maaf, sang dosen kalau nggak ateis, agnostik, atau paling apes Yahudi. Kalaupun masih beragama itu Yahudi biasanya, dan sebagainya. Akhirnya apa? Maklumatnya banyak, tapi imannya nggak ada. Nah, sama ketika kita melihat peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita meneropongnya, melihatnya harus dengan paradigma husnudzon, harus dengan paradigma positif. Siapa istri Nabi? Yuk, siapa aja yang tahu istri Nabi? Komplit. Cawar disediakan hadiah oleh panitia 1 unit permen. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Ramla, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatul marandiyah, dan seterusnya. Ya, selain juga Khadijah tentunya. Di antara banyak pernikahan Nabi itu menyiratkan banyak hikmah kepada kita. Setiap pernikahan Nabi itu unik, termasuk dalam hal persiapannya, termasuk dalam hal pembiayaannya. Kita kan pernah nggak ngecek gitu, gimana Nabi dulu nikahnya, cara nikahnya gimana, terus pembiayaannya gimana, pestanya gimana? Enggak, kita lebih asik nonton gosipnya Peter Parker. Terus siapa itu yang robot-robot yang sininya hidup itu? Nama orangnya siapa? Bukan? Apa kok? Malas apa? Baik, kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, maka teman-teman sekalian, hal yang pertama yang kemudian harus kita luruskan adalah di dalam Islam konsep pernikahan itu hakikatnya ringan dan sederhana. Ringan dan sederhana. Aslinya itu. Sementara ini yang banyak bikin ribet, bikin ruwet itu apa? Gengsi kita. Gengsi kita, baper kita, rasa nggak enak waktu diomongi tonggo, dan ini dan itu dan ini dan itu, ribet karena PDW. Akhirnya apa? Terus menjomblo, long lasting effect, kamari-mari, terusnya. Kenapa sih tidak kita mencoba untuk kemudian kembali kepada asal agama kita sendiri? Makanya yang pertama adalah teman-teman sekalian, dalam mengupas sesuatu. Ini kalau ingin jadi muslim yang enak, makanya gini, kalau ini guyonan guru-guru saya ya, guru-guru saya para ulama kalau guyon, awak mulai ngaji dengan ulama-ulama fikih, wis ketat dan kemudian banyak aturan, dan itu bagus. Tapi kalau ngaji ke ulama-ulama usul fikih, wah itu kaidah-kaidah ringkes, urusan beres. Tapi syar'i. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, kembalikan suatu perkara dalam kehidupan kita itu pada asluhu, hukum asal di dalam Islam. Niscaya paling tidak paradigma kita ini akan plong, paradigma kita ini akan ridho, paradigma ini kita akan rasa gampang, bukan keruwetan, bukan keribetan yang muncul di dalam paradigma kita, tapi justru rasa plong, rasa enjoy, rasa nyaman terhadap Islam, agama kita sendiri. Contoh kasus terkait dengan masalah pernikahan. Di dalam Islam, tahukah Anda, seorang calon bertemu dengan seorang calon mertua, ini calon suami ya, bertemu dengan calon mertua, dibawa kemudian 2 orang saksi, di situ ada akad, selesai sebenarnya, selesai. Orang saksi, teman sekosan dan sebagainya langsung datang ke orang tua. Assalamualaikum Pak, saya mau melamar putri Bapak, langsung ijab kabul saat ini juga. Loh,
Bapaknya udah dikondisikan oleh akhwatnya, udah dikondisikan bapaknya. Oh iya, saya sudah paham, anak saya sudah ngomong. Langsung aja langsung. Jabat tangan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan. Saya yang dua nganggo. Kholas, selesai urusan. Itu sudah madhab yang paling konservatif. Itu sudah versinya Imam Syafi'i. Mohon maaf, nanti bisa dicek di kitab fikih studi muqaranah ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, beliau beristihad. Ini Imam Abu Hanifahnya beristihad, bukan murid bawahnya, enggak, tapi Imam Abu Hanifahnya. Syarat sah pernikahan itu adalah calon dan kemudian 2 orang saksi. Wali itu tidak wajib, wali. Kenapa kok beliau begitu? Karena satu, beliau lihat af'al Nabi pernah menikah tanpa wali. Ya walaupun nanti dikritisi oleh ulama setelahnya, dikritisi bahwa Nabi itu nikah tanpa wali ternyata dengan para janda. Jadi kalau yang janda beliau tanpa wali, tapi kemudian kalau yang enggak itu dengan wali dan sebagainya. Tapi Imam Abu Hanifah lihat loh, Nabi kan pernah perbuatan Nabi menikah tanpa wali, tapi saksi tidak pernah Nabi lupakan. Nah, juga ijtihad Imam Abu Hanifah, seorang wanita boleh membelanjakan hartanya tanpa seizin walinya. Bagaimana dia dilarang membelanjakan dirinya dengan izin walinya dan sebagainya. Sehingga beliau berijtihad demikian. Itu yang agak longgar. Tapi Imam Syafi'i thariqul jam'i, menggabungkan keduanya. Oke, singkat cerita ada juga mazhab Dhahiri, Imam Daud Adh-Dhahiri. Itu dulu juga mazhab yang besar, tapi hari ini murid-muridnya hilang sehingga mazhab itu tidak eksis, tidak konsisten. Nah, singkat cerita Imam Daud Adh-Dhahiri berpendapat, loh kebalik, justru yang wajib itu wali. Karena apa? Sigot dalam akadnya itu dengan wali. Saksi itu hanya berfungsi untuk iklan, mengumumkan saja supaya tidak terjadi fitnah dan sebagainya. Nah, Imam Syafi'i thariqul jam'i, menggabungkan banyak dalil. Oh, dalil terkait wali ada, ambil. Dalil terkait dengan saksi ada, ambil. Thariqul jam'i, menggabungkan banyak dalil atau jam'atul adillah kalau dalam istilah usul fikih. Akhirnya beliau beristihad dalam pernikahan itu, dan ini dipakai di Indonesia. Dengan wali atau paling apes wali wakalah atau wali hakim lah, itu paling apes. Tapi wajib itu wali dan 2 orang saksi. Hatta bahkan yang paling konservatif seperti mazhabnya Imam Syafi'i pun itu ringkes sebenarnya dalam Islam. Ringkes sebenarnya. Loh, Ustaz, tapi kok kondangan nih, KUA nih dan sebagainya ya opo? Ya itu perkara lain. Itu perkara lain. Tapi ingat, makanya yang pertama kembalikan suatu perkara pada asluhu. Islam itu Masya Allah, antum boleh cari agama apapun di muka bumi ini, tidak ada agama yang lebih memudahkan manusia, yang lebih pas untuk manusia. Tidak ada agama yang lebih humanis melebihi Islam. Enak sebenarnya. Yang bikin ribet itu bukan Islam, kitanya. Yang bikin ribet itu kita justru, bukan Islamnya. Tapi jangan-jangan mentang-mentang setelah ini nanti antum berijtihad jadi imam abal-abal ya. Weh, sebentar, dari penjelasan Ustaz Lutfi tadi kok kayaknya ada celah tuh, ada celah. Kalau gitu aku tak ingin beristihad juga thariqul jam'i. Tadi kan Imam Abu Hanifah nggak wajib wali. Nah, Imam Daud Adh-Dhahiri nggak wajib saksi. Imam Syafi'i kan digabung pakai dua-duanya. Aku tak beristihad. Tak gabung. Dalam hal masalah wali ikut Abu Hanifah, nggak pakai wali. Dalam hal masalah saksi ikut Imam Daud Adh-Dhahiri, nggak pakai saksi. Cukup aku dengan dirinya. Acur. Itu namanya madhab Imam Abal-Abal, kitabnya Tafsir Jalan Lain. Bahaya, enggak lah. Udah ikut enak madhab yang mu'tabaroh aja udah. Yang jelas, yang tuntunan jelas. Tapi sekonservatifnya apapun itu masih mudah. Masih simpel sebenarnya. Maka yang pertama teman-teman sekalian, agar kita ini raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Agar kita ini plong termasuk dalam masalah menikah, kembalikan suatu perkara ini pada asluhu, pada hukum asalnya. Adapun hal-hal lain yang selain hukum asalnya boleh diikhtiarkan, tapi ingat, kembali ke status asalnya, dia hanya mungkin ma'ruf, seperti ya ke KUA dan sebagainya, ma'ruf, terus kemudian bikin walimatul urs di gedung dan sebagainya. Itu ma'ruf adalah suatu hal yang baik sesuai dengan uruf, adatun nas, kebiasaan manusia. Nah, kalau al-khair adalah kebaikan yang nuzul, diturunkan melalui Al-Quran, melalui hadis dan sebagainya. Hari ini yang buat kita ribet itu adalah kita mencampur-campurkan gengsi kita dan juga kita mencampur adukan kebiasaan manusia ke dalam hukum syara, gitu. Sehingga seakan-akan ribet.
Padahal sekali lagi saya tegaskan, tidak ada agama yang lebih humanis, tidak ada agama yang lebih pas untuk umat manusia, yang untuk membahagiakan manusia melebihi Islam. Nah, kembalikan suatu perkara pada asluhu, pada hukum asalnya. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kedua, komunikasi yang ahsan atau yang simpatik. Saya punya quote begini, nanti jangan lupa ya, like, follow, and share. Dengan simpati, apapun bisa dikomunikasikan. Dengan simpati, apapun bisa dikomunikasikan. Tapi ini bukan simpati kartu loh ya, tolong catat ya. Ini bukan simpati saingannya Indosat IM3 XL, bukan ya, bukan. Dengan simpati, apapun bisa dikomunikasikan. Tapi tanpa simpati, apa yang bisa dikomunikasikan? Paham sampai di sini. Dengan simpati semua urusan beres, bisa dikomunikasikan. Kalau salah bisa minta maaf, kalau kurang syar'i bisa didakwai, bisa kemudian syar'i. Dengan simpati selesai urusan. Tapi tanpa simpati, dengan energi kebencian, dengan dendam, mafhumul bukhat, hikat dan sebagainya, udah nggak selesai urusan. Apa yang bisa dikomunikasikan? Rusak urusan. Nah, termasuk teman-teman sekalian, di dalam masalah pernikahan, hakikatnya kita itu tidak sekedar menjalin hubungan dengan calon, tapi kita sedang merekatkan hubungan dua keluarga besar. Kita ini bawa gerbong, Anda aja kali ya, Anda aja. Anda ini bawa gerbong. Gerbong siapa? Ayah, ibu, adik, pak le, bu le, om, tante, dan sebagainya. Semua di belakang kita, keluarga besar, nanti akan berbesanan dengan keluarga besar calon sebagainya. Nah, mungkin kita alhamdulillah sudah ngaji, itu pun ya kadang istiqomah, kadang angin-anginan ya sebagainya. Tapi saran saya yang pernikahannya itu lancar, itu teman-teman yang istiqomah bisa dijaga kesyariannya dan sebagainya. Nah, komunikasi yang ahsan teman-teman sekalian. Kadang kita sepakat, yang lalu biarlah berlalu. Orang tuaku kurang islami, lah, yang lalu biarlah berlalu. Aku fokus pada masa depanku. Aku pingin Islam. Calonku pun juga aku pingin cari yang Islam. Ingat, itu wajib, itu harga mati. Kenapa? Benteng institusi terakhir umat Islam hari ini adalah institusi keluarga muslim. Dulu kita punya junnah yang menjaga hukum-hukum syariat ini utuh, yang menegakkan hududullah, yang menegakkan semua kepentingan kaum muslimin. Tapi junnah itu sekarang udah nggak ada. Imamatul uzmah, kepemimpinan kaum muslimin yang agung, nanti di Imam Mahdi ada kembali. Nah, singkat cerita, hari ini kita udah nggak punya itu semua. Akhirnya terlepas ikatan Islam ini urwatan satu persatu. Dulu hijab itu wajib, sekarang enggak, helm yang wajib. Loh, serius. Dulu zakat itu wajib, sekarang enggak, pajak, selebgram juga dipajak bentar lagi wajib, dan sebagainya. Tercabut. Termasuk benteng terakhirnya itu rumah tangga. Karena di situ nanti akan muncul generasi baru umat Islam. Nah, kalau di sini rusak sejak awal, falyaudzubillah. Ini yang kemudian menggerakkan saya dengan teman-teman Majelis Gaul. Ini kayaknya tema ini penting nih. Tema ini penting untuk anak muda. Kenapa? Kalau kita abai, wis diculno, gak usah dibahas. Akhirnya apa? Ya kasihan teman-teman, akhirnya benteng pertahanannya jebol juga. Terus gimana masa depan dunia Islam dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke topik nomor 2, komunikasi yang ahsan. Mungkin kita ingin Islami, calon kita juga udah Islami, tapi kadang-kadang di tengah perjalanan orang tua itu udah deh, cari itu yang asal wajar-wajar saja. Jangan yang terlalu Islami, jangan yang terlalu ekstremis, udah deh, biasa ya, dan sebagainya. Nah, di situ kan tantangan tuh, di situ tantangan. Maka teman-teman sekalian, kembali ke ide nomor 2, komunikasi yang ahsan, yang simpatik. Termasuk nanti masalah ini nanti pernikahannya tempatnya di mana, pembiayaannya berapa, dan sebagainya. Itu titik kuncinya ada pada komunikasi yang ahsan. Dan masya Allah, la quwata illa billah, indahnya Islam tidak menetapkan budget minimal di dalam pernikahan. Yang menetapkan kan tugas KUA, bukan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, ya enggak. Tapi dalam Islam tidak ada istilah budget minimal. Bahkan di zaman sahabat, tapi mahar wajib ya, mahar tetap wajib. Itu paling enggak cincin besi atau apapun yang kamu punya, store dan sebagainya. Itu diantara indahnya Islam, cocoknya Islam untuk semua lapisan manusia di kalangan apapun.
Tapi kuncinya ingat, apa kuncinya? Komunikasi yang ahsan. Yuk.